Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim la yusuful khairillallah. Bismillahirrahmanirrahim la yusuful su'ailallah. Bismillahirrahmanirrahim ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim la ya'til hasanat ilallah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muhabbal aqwal hawil halana ila asin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada ayyubsata fi rizqihi wa fi asarihi fa yasir bima al hadis wallahu a'lam bimurad. Pertama-tama urang manjatkeun puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketaksir kudrat age taksis iradatna sehingga dina dengat ayeuna dina wengi ayeuna urang tiasa kumpul ngariung paamprok jauh dina makom anu mulia ieu. Mudah-mudahan ku kempelna ieu urang di tempat raga sakumaha biasa urang sakumaha anu tos kamari dilulungikeun urang dina sasih ayeuna atau dina jendeung ayeuna tiasa kempal deui. Mudah-mudahan ieu janten di samping urang sejak thalabul ilmi oge mudah-mudahan ieu janten catatan silaturahmi pikeun urang sadayana. Mudah-mudahan ku silaturahmi urang sadayana urang kenging barokah tina silaturahmi nyaeta kahiji dijembarkeun yuswa tur barokah oge dipanjangkeun dijembarkeun rezeki tur barokah oge dipanjangkeun yuswa oge tur barokah. Oge mudah-mudahan ku kempelna ieu urang tempat mudah-mudahan ka Sohibul mudah-mudahan ka haji besar keluargi besar sadayana. Mudah-mudahan janten kabarokahan pikeun ieu bumi oge mudah-mudahan jeung wasilah pikeun dikabul hajatna kanggo ka haji besar keluargi. Salawat sareng salam dilimpah curahkeun ka baginda alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku perjuanganna ku pengorbananna sehingga diradangan ayeuna urang terang man anu hak man anu batil man anu kedah dilaksanakeun magar mana anu kedah ditinggalkeun. Mudah-mudahan urang dicatet janten umat anjeunna anu kenging sabaut mah di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim hormat sebelum oge para hadirin sadayana satacana simkuring nyuwunkeun hapunten nya berehna simkuring kumaha ieu bahasana teh katempuhan terang-terang acan ditelepon pamit ningali pamret atau terang pas sonton-sonton teh gitu. Tapi lah sejak silaturahmi simkuring sejak silaturahmi nya apun satacana nya simkuring nya di dieu mung sakadar lah himpunan papancing nungkul di panitia perwirehna. Mudah-mudahan nya simkuring nya sami nya kempalna ieu tempat mudah-mudahan panitia nya urang kenging kana kabarokahan silaturahmi nya tan intina mah datang terus ngos matos variasa nya di bumi masing-masing. Biasa cuma mudah-mudahan we urang mah ada manjang-manjang dan duduluran lah nu kawitna teh acan tepang nya ayeuna janten tepang teu kenal janten kenal entos kenal langkung-langkung kenal deui langkung erat-erat persaudaraanana. Oge komo nya urang salaku kaum muslimin nya urang kedah naon kedah nyeueur-nyeueurkeun nya silaturahmi nya. Komo dina denget ayeuna nya keur pisan nya permasalahan-perasaan anu urang kedah di bereskeun teu tiasa nyalira kecuali ku iwati sasarangan. Tapangna simkuring nya kata acana nyuwunkeun dipunten nya simkuring berarti satiasaan di mambung ala kadarna we mumpun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf heula surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Ya tak ini awas tafsir Jalalain yang biasa we. Ya bani Adama he anak-anak Adam ya jalmi-jalmi kudu ngarangu anjeun kabeh zinatakum kana perhiasan anjeun kabeh ma perkara ya suruh anu nutupan ieu mah auratakum kana aurat anjeun kabeh inda kulli masjidin tatkala asup atau tatkala datang ke masjid inda sholati nalika rek salat wa tawafi sareng nalika rek tawaf wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wa kulu sareng pek taruang anjeun kabeh wasrobu sok arinum anjeun kabeh ma kana perkara syi'tum anu karep anjeun wala tusrifu sareng ulah leuwihan anjeun kabeh innahu sayyidina Gusti Allah la yuhibbul musrifin eta henteu mika cinta ka jalmi anu leuwihan. Dina ayat anu neme di awas surat Al-A'raf ieu ngandung dua pembahasan. Anu kahiji pembahasan perkawis urang tata cara adab-adab urang hubungan sareng Gusti Allah atau urang tatkala urang bade ibadah diterangkeun dina ieu. Oge nu kadua tentang tata cara urang kehidupan tentang perkawis urang kumaha tata cara kehidupan dina katuangan oge sagarupina. Ya bani Adam khudzu zinatakum hei anak-anak Adam hei jalmi-jalmi manusia sadayana anjeun kudu naon kudu nganggo kana perhiasan-perhiasan dina zinatakum ieu ngandung pangertosan urang nganggo pakaian atau anggoan anu mana anggoan eta menuhi kriteria-kriteria tertentu dina adab-adaban urang dina ibadahnya. Tangtos urang tos uninga sadayana perkawis syarat-syarat ditampi ibadah tos tadangnya kahiji nya kadahna kada suci tina hadas alit atau hadas ageut oge urang kada diangguan oge kada suci sanes sae tapi kada suci margi teu ngajamin angguan anu sae anu mahal tapi henteu suci mah tangtos moal meuri kriteria seperti anu ieu teh kudu zinatakum nya janten dina anu panggalan ayat satengah ieu bahwa urang dina naon dina anggoan urang bade ibadah kada naon kada sesuai dengan aturan-aturan kada sopan santun nya sakumaha para salafus saleh nya kapungkur dina ibadahna nya tangtos anjeunna dina ibadah teh laras-larasna tegasna dina sagarupina henteu dina dohir hungkul batin oge sami nya ta urang mah da batin mah sesanya nawisna nya urang mah nu kahiji mah ulah waka ngetang kana batin atuh da sesah batin perkawis margi ari batin mah hubungan jeung naon jeung hate nya hate jalmi benten-benten ta urang mah aya sekirana lah setidakna angwan-angwan suci tapi henteu sakadar suci dilanjutkeun yang tafsirana mayastu auratakum anu mana eta angwan teh tiasa nutup kana orat-orat urang sadayana urang geus uninga pada orat nya anu saeueungan madhab Imam Syafi'i nya bahwa pamegat nya antara bujal sareng tuur pami istri sadaya badan kecuali naon telapak tangan sareng muka eta tangtosnya angguan eta nya atuh tiasa dianggo pikeun ibadah nya tangtos lamun henteu sesuai dengan kriteria seperti kitu henteu nutupan kana orat tah tangtos ibadah lagi henteu sesuai tapi di pamasalahan sekadar cukup nutupan orat sore tadi kan diuniakeun di ayat ieu tetap nuturkeun atau ngajelaskeun tentang ada badan perkawis ibadah lamun urang nya tangtos urangan mun angkat-angkatan ngapolo hungkulnya da pangten isinnya urang ibadah margi nya pami ningali kana asbabul nuzul ieu ayatnya kapungkurnya para
kaum Quraisy orang-orang Mekah, orang-orang Mekahnya dina ngalaksanakeun tawafna anjeunna henteu ngaong-angoan wirehna anjeunna mung tutupan aliar vital hungkul kemaluan-kemaluan istri tengah onana anjeunna berebatan lah cenah naon urang dina tawaf tangtos segala angoan-angoan anu tos di anu maksiat anu kadorakan di laan sadayana saiki ibadah mung kemaluan hungkul jeung area tertentu anu tutupi diara tutupi dan sehingga turun ayat ieu janten henteu sakadar area-area tertentu anu ditutupi itu atawa henteu sakadar anguan anu tos dianggo maksiat teu janten teu tiasa dianggo ibadah. Nah, jadi kudu ayat ieu janten nya dajal walaupun kitu nya penting mah suci we walaupun kantos dianggo maling nya sosial beureun dianggo naon dianggo salatna nu penting mah eta henteu kanajisan nya gitu teu kanajisan oge teu aya naon teu bolong nu muka kana orat-orat ek pamagat ek istri nya gitu. Inda kuli masjidin tatkala orang bade angkat ke masjid tetepan masjid mah dina masalah masjid ieu kada digabrok garis bawahi masjid ieu teh masjid seperti masjid Bayi Yusuf atau masjid Jami atau bumi hungkul atanapi setiap tempat yang ibadah jantan beradina ieu mah meureun pami netepan kana netepan mah bumi kan urang teu cenah da pertadigan lamun urang eka masjid cenah urang kadah lagi gintingan salat di bumi malah ala kadarna we kolor hungkul ti dibasah naon kos oblong hungkul da main nempo ieu tah janten dia lagi hendak kitu janten ek netepan di bumi tang ek di masjid sami wae rasul tadi kadah menuhi kriteria adab-adaban dina perkawis ibadahnya di samping urang tutupan orat urang aya adab tata rama segala rutina kami tiasa menetap pamiata menaon ngangos naon acukna kumaha ka bawahna kumaha mun urang kabiasaan kopeci nya naonna sarupina lah nu kira-kira pantes jeung sesuai dengan kriteria dina syarat-syarat peribadahan gitu. Inda sholati tatkala ngelakeun salat di bumi salatna nya sami wae lah di benda mah di bumi aja nah kalau hungkul cenah ngosontoh hungkul cenah salatna dan nerima tutupan orat henteu kitu nya mangga wae saulah-ulah naon lah di benten margi anu dibade payunkeun ku urang di bayunan ku urang teh nyata Gusti Allah anu mana Gusti Allah maha suci anu maha bersih anu resep jeung suka kana kabersihan wa tawab sareng tawab tah kitu oge nu kaduana wa qulu wasrobu masyitum wala tusrib innahu la yubul musrifin dina pembahasan nu kadua dina perkawis naon tata cara urang naon dina katuangan dina naon ngaleueut dina cara kahidupan margi ayat ieu nya hubunganna sareng urang-urang di dunia nya urang naon urang tuang tangbas urang tuang mah perlu nya lamun urang tapi ulah nyampe naon wala tusibun ulah nyampe leulewihan dina ieu kulu ieu atau wasrobu ieu teu sebatkeun kudu ngadahar korma atau contoh kudu ngadahar naon sangu henteu nu penting mah naon menu penting mah katuangan eta menimbulkan tenaga pikeun jalmi jeung sesuai dengan hukum-hukum fikih anu berlaku halalan thayyibah tegasna anu halal dituang jeung thayyibah jeung anu sae di naon dituang oge mun urang manaon opat sehat 5 sampurna gitu teu sakadar katuangan hungkulnya tangtos eta tuang teh aya menuhi kriteria tertentu anu mun ulah nyampe da cenah naon wae cenah da cenah diharamkeun daging babi daging anjing ulah da urang mah henteu sesuai dengan naon dengan hukum-hukum fikih walaupun dina ieu wa qulu wasrabu masyitum ieu tapi masyitum di dieu nya tangtos kedah sesuai dengan aturan-aturan hukum-hukum syar'i anu berlaku di agama urang wala tusrifu jeung naon ulah leuwihkeun di angoan dituangkeun ulah nyampe nya kitu nu penting mah kanggo naon kebutuhan urang
Tangtos ieu berhubungan dengan kesehatannya. Kesehatan ieu teh dalil naon bahwa agama Islam gen memperhatikan tentang kesehatan magi sumberna panyawat berpenyakit tina katuangeun kadut urang teh mungsak ala kadar mungsak keupul urang tangtos katuangan urang gen mung sakieu eta teh mungsak keupul kieu teh naon seperti liluna pikeun sanguna seperti luna pikeun naon pikeun cairna seperti luna pikeun napasna urang mah bujung-bujung sakieunya bujung-bujung prima salagi aya salagi kene naon teu acan wareg mah teras teh can kemerdekaan tah mendak dina ieu wala tusrifu ulah leuleuwihkeun sok anjeun boleh makanan naon nu penting mah ulah leuleuwihkeun jeung menuhi kadar-kadar kriteria hukum-hukum fikih anu berlaku sesuai dengan halalan do. Nah sababna maka ulah leuwihkeun innahu la yuhibbul musrifin yang Gusti Allah teh henteu mikaresep mikacinta kana anu leuwihkeun nah katuangan leuwihkeun sakitu anu naon anu tiasa diwikeun ku simkuring maka selanjutna mah gawe mangsa sarangan deui da imam forum nagian sanes forum rutinan mah forum diskusi sekadar mau ngadangukeun hungkul semua orang berhak berpendapat semua orang berhak berbicara nafsirkeun ieu aya tangtos ieu dina kitab kasih jalan tangtos dina tafsir Tabus Sahih masih seueur apuna nutukeun wallahu alam bi teu saya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil iktifa wal ikhtisar ngalap cekap mukadimah ku pangarsa qori tadi anu sakumaha parantos di aoskeun ti payun nepangkeun nami abdi Acep Azhar linggih ti Bandung Barat Cikalongetan alasan direncangan ku rekan-rekan sareng nyandak nutulen oge pangarsa Kang Dadan namina. Hapunten gumuantun calik dipayunan para hadirin sadayana margi moderator anu sesuai jadwal mah Kang Ambar nya ti wanayasa teu acan sumping supados teu nyangkolong teuing kana waktu simkuring ngabadalan dina ieu majelis dina ieu agenda balagan tafsir tematik dina wengi ayeuna mudah-mudahan aya dina ridho manah para hadirin sadayana. Oge ngahaturkeun nuhun ka Sohibul Bait anu parantos memfasilitasi karena berjalannya agenda balagan tafsir tematik ieu mudah-mudahan sagala rupihal anu parantos difasilitasi ku mantena sing ngajantenkeun kaberkahan kanggo mantena khususna umumna mah kangge urang sadayana anu hadir di tempat. Tadi parantos kauninga ku urang sadayana bahwa pangarsa qori tafsir parantos ngajelaskeun surah Al-A'raf ayat 31 anu mana dina surah Al-A'raf ayat 31 ini lebih ke membahas tentang masalah pakaian ya. Masalah pakaian ketika kita berbuat beribadah. Maka tadi dijelaskan juga pakaian yang harus kita pakai ketika ibadah itu harus sesuatu yang suci dan juga harus sampai tarafnya bisa menutupi aurat. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat Al-A'raf 31 ini wakulu washrobu tentang dianjurkan kita itu jangan membiarkan perut, jangan membiarkan kehausan, jangan membiarkan diri kita itu kelaparan. Tapi dengan catatan jangan juga berlebihan. Nah, mungkin dari para mubahisin atau para musyawirin, para peserta balagan tafsir tematik yang hadir di sini ada yang ingin dipertanyakan. Saya di sini sebagai moderator bertugas untuk menjadi wasit, untuk menjadi penengah berjalannya proses balagan tafsir tematik ini sehingga akhir acara. Silakan saya kasih 3 fase ya. Dua fase. Pertama fase pertanyaan masalah murad lafad daripada surah Al-A'raf ayat 31 mungkin dari para peserta balagan tafsir tematik ini ada yang belum paham mengenai tentang murad ayat Al-A'raf dari 31 ini.
Silahkan. Ada yang mau bertanya murad lafad? Mungkin atau bertanya tentang penjelasan tadi yang masih samar-samar atau belum dipahami oleh telinga para hadirin semua, silahkan bisa dipertanyakan sebelum mengacu pada pertanyaan umum yang terjadi di problematika yang terjadi di kalangan sehari-hari kita sebagai umat muslim. Silahkan. Ada yang mau mempertanyakan murad lafad dulu? Kalau murad cukup. Kalau murad cukup, siap. Pas murad sudah cukup dipahami semua. Alhamdulillah yang hadir di sini semua adalah ahli mufassirin ya. Ahli tafsir semua. Amin. Tukang kapasar. Dilanjutkan kepada pertanyaan umum problematika yang terjadi di sehari-hari kita sebagai umat muslim yang berkesinambungan dengan surat Al-A'raf yang mau dipertanyakan. Mungkin ada yang mau dicurhatkan masalah pribadi mungkin. Silakan, dari mana? Ya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harusnya berkawis lima pas itu kan suasananya auratnya lebih jilat aku tidak ke masjid bahwa orang itu kan apalagi orang perempuan yang belum pada niat masjual wajib ngapain seluruh tubuh wanita semuanya aurat kecuali telapak tangan dan wajah atau muka. Nah, yang ditanyakan begini, apakah orang yang memproduksi ataupun yang berjualan tentang pakaian wanita yang seksi mini itu gimana hukumnya? Oke. Dosa atau tidak gitu ya? Ya. Oke. Ya. Pertanyaan ke-1 bisa saya simpulkan. Silakan. Ada lagi pertanyaan kedua sambil menunggu tulisan daripada Kang Notulen. Pertanyaan nomor 2. Silakan Bapak tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Alhamdulillah ini dengan adanya majlis ini menambah wawasan buat saya pribadi gitu, dan saya juga senang gitu rekan-rekan semua bisa hadir ke tempat ini, mudah-mudahan bisa dawam ya. Amin. Kemudian mengenai apa kaitannya atau korelasi mengenai ini, saya pengen bertanya nih, kan Pak Ustadz, Kiai, dengan musik yang di depan terutama mengenai korelasi tentang pertama pakaian, makanan, minuman dengan masjid itu sendiri. Karena di sini kan ada berapa ya, makanan, pakaian, makanan, minuman dengan masjid itu sendiri. Nah, sementara juga untuk pertanyaan sambungannya gitu, bahwa ada sebagian orang yang mengharamkan gitu ya, bahwa jual beli ataupun melakukan apapun di dalam masjid itu sendiri ataupun di sekitaran masjid. Kemudian ada yang mendalilkan gitu, dibolehkannya jual beli itu ataupun dengan ayat-ayat ini gitu. Atau misalkan kalau kita zaman sekarang itu tafsir apa sih namanya itu, tafsir Sangenahna gitu kan, seperti itu ya. Dia menjadikan ayat ini dalam membolehkan jual beli di dalam masjid. Mohon penjelasannya bagaimana korelasi itu, dan juga tadi tafsir yang namanya yang kurang pas gitu. Oke, pertanyaan kedua ditampung. Selanjutnya pertanyaan ketiga, silakan. Pertanyaan ketiga dari para musyawirin
Oh. Para peserta balagan tafsir tematik. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Tadi permasalahan Dari mana? Perkenalkan dulu. Waalaikumsalam. Nama saya Tasmita dari Pasawahan Mas. yang akan dipertanyakan tadi masalah aurat auratul ini antara pusat dan tuhur laksana auratul ma'ati badannya ila wajah wal yang saya tanyakan yang dinamakan wajah itu dari segi mana aja? Wajah, batasan wajah. Soalnya kan banyak wanita yang memakai mukannya kurang mencukupi daripada itu. Oke. Supaya dia tahu itu juga benar. Berarti itu auratnya wanita merdeka ketika sholat ya? Iya. Oke, dapat saya simpulkan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari saudara saya dari Bandung Barat mengenai tentang, dan di sini dijelaskan di dalamnya surat Al-A'raf ayat 31. Pakailah pakaian, mungkin kalau secara ditafsir jalanannya kan mayasturu auratakum ya. Pakailah pakaian atau pakailah pakaian, entah itu mau bagus entah itu mau jelek, tetapi yang penting menutupi aurat. Nah, yang dipertanyakan, sekarang baju itu banyak sekali mode-modenya. Pasien-pasien baju itu banyak sekali ya. Dari mulai yang namanya lekmong, kemudian ada lagi namanya baju syahrini dan lain-lain. Yang dipertanyakan, bagaimana hukum memperjualbelikan baju seksi? Nah, bagaimana hukumnya memperjualbelikan baju seksi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Haji Haidar selaku tuan rumah. Beliau lebih ke menanyakan masalah korelasi ayat. Hubungan ayat ini itu sebenarnya apa sih? Pertama masalah pakaian, kemudian masalah makan, kemudian masalah minum, kemudian menyinggung juga ada masalah masjid, gitu kan? Nah ini korelasi ayatnya itu mungkin lebih ke asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul dari tadinya itu korelasinya ini ada apa ayat ini tuh, sehingga menyinggung masalah pakaian, menyinggung masalah makanan, kemudian menyinggung masalah minum dan lain-lainnya. Juga ada pertanyaan tambahan, dikarenakan di sini ayat ini ada yang namanya masjid. Bagaimana hukumnya melakukan transaksi jual beli, gitu Pak? Melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Itu pertanyaan nomor kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, tadi dijelaskan oleh Bapak Qori bahwasannya beliau tadi menyinggung masalah aurat dan batasan atau tahdidul aurat, batasan-batasan aurat. Ada auratul rajul, ada auratul hurrah. Kalau ditambahi kan ada juga auratul amat ya. Cuman kalau amat di peradaban sekarang sudah tidak ada. Aurat laki-laki itu mutlakon ya, mutlak maupun fi khariji salat atau fi dakhili salat, maupun ketika salat maupun di luar salat, beliau auratnya itu dibatasi atau ditahdidnya itu antara rukbah wasurah, antara udal dan dengkul. Kalau auratnya perempuan ini ditafsil, ada perinciannya, ada subnya. Perempuan itu auratnya, kalau perempuan merdeka ketika sholat, auratnya itu jami'u badaniha ilal kafain wa ilal wajah wal kafain. Masih wal waji wal kafain. Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, kalau aurat wanita ketika tidak sholat dalam kegiatan sehari-hari itu jami'u badaniha alal khilaf ya. Itu juga khilaf. Kalau kaum mu'tamad dari kalangan Syafi'i mengatakan itu adalah aurat seluruh kujur tubuhnya, tapi ada kaul yang guer mutamad mengatakan bahwa selain wajah dan kafain juga itu tidak dikatakan aurat. Halal khilaf. Yang dipertanyakan di pertanyaan nomor 3, batasan wajah yang harus sempurna ketika menutupi aurat ketika sholat itu mana saja sih batasan wajah itu? Itu pertanyaan ketiga.
Silahkan saya tarik dulu pertanyaan pertama supaya tertib. Hukum memperjualbelikan baju-baju seksi, pakaian-pakaian seksi, bagaimana hukumnya? Apakah haram? Apakah boleh-boleh saja? Apakah makruh? Dan lain-lain, mungkin bisa juga dijelaskan dan dibacakan referensinya, kemudian bersumbernya disebutkan dari kitab apa, halaman berapa, juz berapa juga dikompliti ya. Silakan mungkin para musyawirin atau para mubahisin atau para peserta balagan tafsir tematik yang mau menjawab pertanyaan pertama. Untuk yang menjawab diprioritaskan Qori dulu saja. Oh, Qori dulu saja ya. Mungkin Bapak Qori silakan sebelum melebar kepada para mufassirin, mungkin dari Bapak Qori ada jawaban mengenai tentang pertanyaan nomor pertama, yaitu hukum tentang memperjualbelikan pakaian-pakaian seksi yang dianggap oleh syara itu tidak layak lah ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu nuhun ke saudara moderatornya. Saya coba menjawab sebagai pembuka. Ntar dilengkapi oleh para hadirin semuanya sepada hidup gitu, pas tengah dangukeun unggul gitu. Nah, seperti tadi di Dimas sanes nanti rutinan sanes jadi mah ajang diskusi ya. Aduh naon mata nyarana kitab teh pangtang tos sanes pajangan unggul aos teh gitu. Kawan nu tadi sebutkeun sapertos nu lah tos lumrahnya zaman ayeuna angwan teh henteu sakadar syar'i hunggulnya, henteu sakadar anu sesuai dengan hukum-hukum anu berlaku di agama, tapi seueur oge angwan-angwan anu dijualbelikeun teh kadang-kadang di luar, tegasna henteu memenuhi kriteria sakumaha tadi, bahwa orang selaku perempuan atau laki-laki teh kada nutupan auratna. Di patarosan kumaha cenah hukumna jalmi anu produksi anu gaduh angwan tukang naon tukang jual beli baju, tapi angwana teh henteu naon henteu sesuai dengan kriteria tertentu, sesuai dengan hukum-hukum aturan fikih. Nah nu ngajualna teh dosa ku pedah naon naon teh ku pedah naon ku pedah ngajual nu you can see it yang beureun kitu tah atau nu naon dah angguan-angguan anu terus katalis kurang sadayana. Prinsip kuring mung sakadar pembuka kalau ngajawab eta partarosannya. Hukumna kumaha cenah? Kalau hukumna eta nah meunang teu nyata mah kembali ke masing-masingnya tangkos gitu. Masing-masing. Cuma paminingali kana naon kana aturan tadi, aturan di naon aturan dina jual beli, bahwa jual beli aya syarat-syarat tertentu. Jual beli naon halal cek naon halal anu datna, halal anu jual beli keunana. Urang ngajual naon ngajual beas. Datna kan dijual lagi. Transaksina sesuai dengan naon aturan-aturan hukum berlaku. Ayeuna kadua nya ieu mah aturanna bener nya aya ijab kublas ke rupina, cuma masalahna anu dijualna teh henteu sesuai. Teu sesuai. Ngajual naon nya ngajual contoh narkoba kan teu kenging panginten narkoba teh dianggoana. Ngajual homer anu sesuai dengan aturan homer eta gentang tos nya gitu. Janten hukumna pikeun eta jalma nya ari jual belina matang terus sah-sah wae. Berusin kuring ngomong. Nanti lamun kapi mah pendapat dosa mangga. Cuma merendatna teh nah tapi pati patarosan oge. Eta nu ngadambalna teh contoh ngadambal naon ngadambal eta nah eta teh contoh lah kolor bisa. Kolor pam istri. Nah eta teh ngahaja supaya jalma teh kolor atau henteu. Demu sakadar naon kamu eta mah jang angwan dalam bisa gitu. Kan belum tentu kan gitu. Lamun seandainya orang naon, lamun orang mau ponis, teu meunang. Jadi sakur-sakur jua cangcut, teu meunang.
harus dipilah gitu ya. Pilah. Penyalahgunaan Gitu. Itu kan cara sim kuringnya jual kolor dalam berarti kangonan kanggo yang istri supaya ditemong-temong orang dan sanes dalaman eta kan. Jadi kembali ka niat asalna tangtos lamun beureun nutupi kan mun eta mah cenah supaya nu ikuti trenna teh mah tren terbuka. Berarti tangtos hukumna teu kengingnya. Tangtos anu ngajuan agen naon ngajuan agen teu ke hukumna sementara mah kanggo pembuka mangga nu langkung biasa super langkung semarak langkung rame mangga di para mufassirin atau musawirin kamu ngelengkapi atau jawaban. Oke, siap. Jawaban pertama dapat saya simpulkan dari Bapak Kori bahwasannya beliau lebih ke menjawab. Jadi harus melihat kalau datiah jual belinya, transaksi jual belinya itu sah-sah saja, ya kan? Transaksi jual belinya sah-sah saja. Pertama yang saya tangkap itu. Kemudian untuk hukum susulan gitu ya. Kalau seperti gini malah sholat di sajadah yang atau sholat memakai pakaian yang kita gosok, kan sholatnya sah-sah saja, cuman kita mendapatkan sanksi haram karena memakai pakaian yang kita gosok. Sholatnya sah-sah saja. Kalau gambaran dari Bapak Kori itu mungkin lebih ke sana. Datiah jual belinya sah-sah saja, cuman untuk para pelaku transaksinya ini akan mendapatkan tadi tidak bolehnya itu indikasi ke haram atau ke makruh? Ke haram. Haram. Transaksi jual belinya ini dipilah juga tafsil. Tergantung niat si pembeli dan si penjual. Karena tidak selamanya pakaian seksi itu dipakai untuk untuk memperlihatkan kemolekan tubuh. Kalau kita membeli sebuah celana dalam atau istri kita misalkan membeli sebuah celana dalam untuk sengaja dipakai ke Bali, bersenang-senang di pantai mungkin dipakai, nah itu mungkin bisa jadi haram. Tapi kalau misalkan untuk dipakai sebagai celana dalam, untuk sebagai benteng celana dalam itu tidak akan apa-apa. Iya. Mungkin ada yang lain. Itu yang saya dapat sampaikan atau yang saya tangkap dari jawab mujawib pertama. Silakan ada jawaban kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama-nama. Apuja. Tadi saudara Kori menjawab salah satu jawabannya itu tergantung niat si penjual. Iya. Jadi haram dan haramnya itu tergantung niat si penjual. Saya klarifikasi dulu, benar tidak? Mohon. Ya, jadi tergantung niat. Bukan tergantung siapa orang yang menerima, gitu ya. Iya. Jadi statusnya tergantung orang yang menjual, bukan tergantung orang yang menerima. Kalau jawabannya seperti itu, saya tidak sependapat sama sekali tidak. Oke, siap. Silakan. Kenapa? Hukum daripada jual beli yang dianggap atau diprasangkai akan menimbulkan hal-hal buruk seperti maksiat ataupun hal-hal yang haram, itu nanti terjadi hukumnya bukan di penjual tapi di pembeli. Saya punya satu kitab yaitu Isa'abur Rofiq, Sarah Sulamul Taufiq. Saya baca ya. Sohibah kan? Sohibah kalau cetakannya Aromek 185. 185. Wa yahrumu bai'u syai'i al-halali al-qahiri alaman tukun lima annahu yuridu ayya'siya bihi. Ya. Kabai ini nahwi inabir liman yattakhidhu khamran. Haram menjual sesuatu yang halal, yang suci kepada seseorang yang diketahui seseorang tersebut akan mempunyai tujuan bermaksiat, seperti menjual anggur terhadap orang yang akan menjadikannya khamr. Katanya lihat tukang mabok mengajual anggur kasih pasti jadi khamr. Komik. Kita menjual ya, jadi
hukumnya itu bukan terjadi daripada niat si penjual, tapi daripada aktivitas si pembeli atau ahwal si pembeli. Mungkin itu saja. Jadi saya tidak setuju apabila niat si penjual nanti berimbas terhadap hukum makruh dan haram, gitu ya. Jadi hukum makruh dan haram itu ditinjau dari si pembeli, bukan si penjual. Oke, siap. Terima kasih jawabannya sekaligus menyangkal gitu. Sudah biasa saya beritahukan di dalam forum diskusi atau basul masail itu ada berbeda pendapat itu bahwa ini bukan masalah bukan temanya bukan mujadalah, tetapi saling menukar pikiran. Ya. Ini untuk menarik semangat kita untuk semakin menggali lagi referensi-referensi lebih baik daripada orang yang kita diskusi teman-teman diskusi kita gitu. Sekaligus tadi ada sangkalan kepada mujawib pertama bahwasannya mujawib pertama tadi menyatakan bahwa ini tergantung niat penjual. Padahal secara pendapat daripada kitab Is'adur Rafiq Shahifah 185, Is'adur Rafiq itu sarahnya Sulamut Taufik ya kan. Sarahnya kitab Sulamut Taufik Is'adur Rafiq halaman 185 dikatakan bahwa haram menjual sesuatu kepada seseorang yang diyakini akan melakukan maksiat dengan barang yang dia jual. Nah itu. Berarti di sini ada indikasi bahwa keharaman yang terjadi itu ini atas respon secara sistematis daripada niat si pembeli. Respon sistematis bahwa penjual ini tidak masalah. Tadinya dia menjual anggur itu untuk dimakan, ya. Di sini ada anggur nih? Oh nggak ada. Adanya jeruk. Tetapi dikarenakan ketika misalkan dia tahu bahwa yang membeli anggur tersebut itu untuk digunakan untuk meminum arak, untuk mabuk, maka itulah terjadi haramnya di sana. Atau kita contohkan pada realita yang ada, anak-anak muda zaman sekarang membeli komik satu box gitu ya. Itu kan untuk apa? Gitu kan? Komik satu box untuk apa? Atau lem iPhone. Nah itu bisa dilihat dulu dari para pembelinya. Ini pembelinya biasanya wah ini anak-anak nakal atau kita tahu malah diberikan, maka itu terjadilah sistematis hukum haramnya di sana. Itu pendapat daripada kitab Is'adur Rafiq Shahifah 185. Mungkin ada penjawab yang lain atau silakan. Kalau sekarang kan masalah jual beli bukan hanya bisa transaksi manual. Sekarang lebih dominan transaksi online. Apakah kita sebagai pembeli tahu ini mah yang mabok misalnya gitu? Kan belum tentu. Untuk menentukan misal kita mau jual tadi komik ya, cenah ada ini mah yang mabok. Apa langsung mah kita online mah apa misalnya mencerita online. Nah, kumaha terus gitu dah. Saya tidak akan Lalu menstanes banget. Silakan yang lain. Pendapat yang lain silakan. Boleh menambahkan. Silakan. Ditunggu-tunggu. Menyikapi namanya yang menyikapi. Ini gua dari yang barusan. Kalau sekali ini namanya Is'adur Rafiq. namanya diambil sekali Dirtibat. Wayahrum mubayat syai'il halal halal mantuqul lima annahu yuridu ayyasiya bihi kabar nahwi yabil lima yataqidu khamran wasilahin liman yaqulu bihi nafsahu aw ghairuhu ila akhirih liman yataqidu khamran ya. Kita beberapa minggu ke belakang kami hancur soal ini anak kutalibin pas ngomongin palabah menambah ya liman ya tadi kemudian dina patul mimah liman tayap konaknya yakin audonna jadi orang teh ngajual yakin si eta mah bakal dipakai arak Fathul Muin. Atau audonna tadi namanya. Fathul Muin. Fathul Muin. Tapi yang namanya
Yang ada siapa sama temuin. Oh iya. Oke. Sama saatnya tayakona magis gemuk yakin kaduana audona. Soalnya kan bagaimanakah yang disebut kriteria zona itu kan? Ada don, ada syak kan itu. Kasusnya oke. Tukang lahannya tanggus. Kan tukang lahan teh aya dua alternatif penjualan teh. Kahiji dijadikan gula mah dua ditarik lahan mur. Gula. Sedangkan hadi itu teh aya pembeli anu eta ceuk batur mah. Tah ieu masalah don nya. Ceuk batur mah cenah ceuk ngarobrol maneh ngajual lahan kasih eta mah bakal jadikan Arab. Padahal maneh lagi nu ngobrol teh nyaho dan eta bahwa dijadikan Arab. Atuh manehna oge anu ngajual atuh apaleun. Ngan pedah jadi di masyarakat mah jadi ngajual lahan ka jelema eta teh bakal dietankeun Arab. Padahal mah belum kategorinya wahmun. Nah, gitu. Ya. Nah, nu jangan bingungna penjual kosnya atau biasa gitu ya. Terus lamun tengah meureukeun gawe jeung tidak ada urang mah teu nyaho. Nah, eta teh obrolan-obrolan waktu teh urang ngajual teh nah bisa disebut kata jero urang boga sangkaan ka si eta, da ari ningali mah sadaya ge bisa. Kan pernah aya di Taros keur naon atuh tah da orang Batak. Keur naon atuh da dilincik batur mah dijadikeun alat. Abdi ye mung ari kudu dijadikeun alat mah gitu. Dalam yakin tadi mun tayang wana teh mengaku teh mah bakal haram. Henteu cenah imah keur ubah. Tapi diarahkeun heula nya. Ubarna diarahkeun heula. Obat seperti gula anu disebutkeun lah, cuma obat ieu. Nah, jadi dijual teh ka sadang gitu. Memang aya kasus bahwa mewah nya di daerah bentuk bahwa penjual itu menjual lahan atau lahan teh cenah jadinya tah padahal mah anu tertangkap eta mah sanes jalur itu teh korban. Contoh si ieu pembeli itu tadi kan orang Batak teh nya. Tadi daerah Supatani terciduk bahwa si ieu teh ngajual ke Arab. Tah imbasna teh kalau ieu kan pedagang di Bojong gitu. Padahal dalam di Bojong ieu. Dan ieu mah kudu teh ada ieu mah mun cara eta tos nemrak lah gitu nya. Anu tadi mah pantes da zaman oge, tadi teh kerja zaman oge. Zaman pantes dipake itu kudu teh. Nah, geuninganan urang nepikeun ka bisa tersangka. Ieu ceuk teh gara-gara maneh gitu. Henteu urang mah. Urang mah teu ngajual ke arah ke uban. Ari abdi teh bingung ieu teh nahan kudu dibubur teh ceuk batur dijual arah, nah emang jelema omongan jelema eta gitu kan. Eta termasukna don henteu gitu. Dan don kan jadi sepertina 60 40. Benerna 60 contohnya salahna 40 berarti 40 karena arahkeun gitu eta don nu 40 na berarti kana lain gitu. Tas seperti itu kasusnya. Tapi don atau yakin juga itu sudah termasuk berarti. Termasuk. Oke. Dapat saya simpulkan. Ya. Jadi maaf. Oke, siap. Saya bacakan akhir daripada yang tertera dalam kitab bisa dibaca. Wa mahallu tahrim ba'idan liman dzukira idza tahaqqaqa aw dhanna annahu yaf'alu dzalika fa in syakka fihi aw tahammuhu fal bai'u makruh. Jadi jawabannya sudah ya. Nah, waktu dia udah bisa mah eureun aku udah aku mah. Eta yakin tuh. Itu ada yakin mah. Ya, itu kan enak terus jelas dokumennya. Kenalan lah. Dengan dia enak mah. Ngajual barang ngaji saran.
ngajual tai kotok haramnya. Tapi kan ayeuna loba tanu ngajual eta. Kumaha? Tarik ke harana. Nya, Muruhan harga ngaku ti kotok. pan bahasa ieu sapalina nya ulah ngajual istilahna teh hayangna, ngajual milik abdi, ngajual hak barang abdi ka anjeun ka harga 10.000 per karung cenah kitu. Eta kapungkur aya bahasa kitu. Jadi ulah ngajual ngarandak eta na. Ngajual jasa. Tahun kita itu wajib. Tapi dia ngajual tapi tidak bisa wabnya kan. Ya, kita kan ayah bahasana gitu. Nah, berganti tetap kamu gitu berarti kumaha gitu bahasana. Da pabrik antong ngajual lahan we da ari kira-kira ka isuan ku repi pake anu mah geus ngajualna ngajual lahan ku tadi nu media tak alternatif terus kumaha bahasana itu. Jadi di kotok bisa dijual. Bukan ada nama milih solusi. Jawaban atau solusi itu menimbulkan masalah baru ya. Memang jadi bojong. Jadi Kasus bojong ya kasus lahang gitu. Lamun dijieun pula eta hiji tenaga waktu nya cek hargana teh lebih murah daripada dijual lahangan. Keuntungan kecil, lamun dibulakeun mah tina salodong teh nya tina salodong itu beunang jadi 2 kilo 40.000 kami di salahanan mah biasa 100.000 100 gitu. Mata nek kumaha teu kabintang jual lahan gitu. Nah, permasalahan terjadi karena desas-desus di lingkungan gitu kan. Jadi aya nu ngomporan oge saha bandar gula ngomporan. Jadi urus barang mari dagang teh bisnis gitu bisnis. Artinya kasus ini kan terjadi banyak faktor gitu kan. Bisa jadi rumor-rumor dibuat arah itu memang dibuat-buat oleh badan gula gitu kan terjadi. Sehingga tataran menuju apakah ini si penjualnya syam atau belum atau yakin gitu. Ini agak rumit gitu kan. Terus apakah ketika terjadi seperti itu kita wajib meneliti gitu kan. Nah, ini kalau kita samakan dengan kasus seperti kita jajan di luar kan kita nggak tahu ya beli bakso daging sapi apa bener bukan itu gitu kan untuk apa daging domba ada daging kebo data ayah bakso kebo tak ayah sapi ini mana ya, ini masalahnya yang kita yang beli. ya sebentar jual beli yang jual yang beli nanti tiba-tiba di situ jadi kita menghukumi tahap hukumnya gitu kan yakin dong apa sah tadi untuk tataran yakin nggak pernah lihat gitu kan terus nggak ada pengakuan dari pembeli. Kalau pembeli ngaku buat Arab udah jelas gitu kan. Ini kan jangan. Iya. Terus yang kedua, juga tadi ada kemungkinan ini kan ada rumor-rumor yang dihembuskan oleh bandar gitu kan bisa jadi gitu kan. Bandar rugi ketika nggak ada gula itu kan pedagang gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ketika syakan makruh. Artinya tadi kembali lagi ketika kita jalan di luar atau misal bakso sapi kita nggak tahu sapi apa kebo gitu kan. Atau barangkali berbohong gitu kan. Terus kemudian apakah kita juga harus meneliti ke dapur-dapurnya gitu kan? Jika benar tuh itu daging sapi ditinggali kayak apal mencinta di mana gitu kan. Ternyata dalam kasus kita untuk meyakini sebuah makanan itu halal kan tidak harus seperti itu. Yang penting sudah ada indikasi bahwa ternyata tulisannya bakso sapi ya udah yakin sapi halal sih halal. Itunya. Nah, Kalau untuk si penjual, pembeli penjual tahu sendiri kalau memang dagingnya bukan daging sapi gitu kan ya kan jelas masalahnya bukan dari pembeli tapi Penjual. penjual. iya kan ini hampir sama lah hampir sama nanti kasih hampir sama untuk produksi tadi kembali ke pakaian ya pakaian juga sama kasusnya untuk mencapai hak payah pun juga kita susah. Masa nyalinya dia dipakai yang di mana? Nggak mungkin kita tanya seperti itu. Kamu ayo dari online mah, penting payu kan gitu. Sekarang nanti betul, ayah masak dari lagu-lagu nanti dia. Di nama salah pemasaran teh, ayah perbentenan. Halo dok, sarang ini teh benten. Iya. Halo dok mah payu. Kita datang dengan Ya kualitas. kalau umpama karena arek kalau dok
Ya. Banyak orang gitu. Tapi lu rada kaharti nak dipakai ubar teh gitu nya dileget langsung ku konsumen teh. Jantan cenah upami halodo mah kadang teh ari hujan da mun kan arah memberikan. Iya. Mun di pabrik-pabrik kan mereka aya halodo teh hujan gitu. Pada akhirnya kan ieu lamun ternyata ada hidup cekieu gitu da mah jadi buka ilah mah jadi buka. Eta solusina mah jam penjualan tadinya. Gitu. Solusi itunya memangnya rek kumaha? Ieu kan ragu. Informasi itu jangan ada lain ketika ragu. Gitu. Ngajulah rumah kembali ke nek apik moal gitu. Oke, jadinya. Terus satu itu, yang kedua masalah pakaian. Karena kurang upama agama berpatokan dengan ibaratnya barusan ya. Memang ibarat ini dalam satu intinya kembali kepada lain isti'anah ala masih gitu kan. Kaidah itu isti'anah ala masih kita mendorong orang untuk berbuat maksiat. Cuman tadi kalau dalam jual beli ya tiga itu yakin, don, atau sah gitu kan untuk menjualnya. Menjualnya itu pembeli kan tahu sendiri untuk biar tergantung si pembeli. Cuman kalau realita di lapangan kan begitu. Jerman yang produksi cangcut, produksi BH gitu kan. Itu kan ada potensi orang itu buka aurat. Gitu. Mungkin jalan-jalan pakai gini unggul gitu kan. Gitu. Nah pada akhirnya andai kata diketengahkan dalil ini, gitu, otomatis akan paling makruh, pokoknya makruh tadi. Kita nggak ada kewajiban untuk meneliti apakah dia membuat maksiat ataupun tidak gitu kan. Kalau ada yakin itu kan dengan indikator ya, bisa dengan melihat, mendengar. Kalau don itu ada indikatornya lebih mengarah kepada yang A, yang B itu. Kalau sakit di pemberian dan yang lain. Dan hal ini tidak harus dicari dan diteliti. Gitu kan. Ya hukum asal nama haram gitu biasa disebutkan hukum asalnya haram dengan catatan. Jadi tidak pemula mah biasa wae kan pas gitu. Hanya biasa. Oke, siap. Jadi disepakatnya Kecuali bagus. Jadi memang punya sekali baik itu Rasulullah tekan terlalu tinggaliti di makanan kumaha terus dia puasa kumaha begitu dihidangkan cara vakum dituahin terus halal itu masalah anu stempel lagi halal tertentu macam apa MUI Aya mah kemana? itu bisa dipatakan di badan eta. Jadi lebih lumawas memang sudah ayat tegas ada nutaktis ya. Bisa kepada jero-jero tinggi bapak sama kecuali dapat karena api. Kan saya itu kaidah wa minal ismah Allah ya'lama. Kita sapali pangarusan pangeran. Jadi mereka paham. Itu apalna urang itu memang dirasa bagus ya Allah. Itu kayak apa-apa penting. Dia sekali waktu memang diberi paham teh paksa. Supaya orang tenang itu. Setuju ada taktis pada apa juga tete lain daging. Dulu kita suara firman apa dulu jam bangsa. Nah, Ajang. Mengadu wala bangsa kalau sarana. Makanya kan saya tadi kan kalau menurut kategori kata yang tadi sebutkan sulit. Nah, saya berkesimpulan apa nu meuli macam nawan Konveksi. masa terus saya kok kumaha tergantung kan tergantung anu meuli nu ngajualna kan hukum ngajualna berarti mun yakin jangan ada majang lah yang renang di terbuka mah ulah berarti tatkala kita aya persangka ya agak sulit mungkin Hal-hal yang memang sudah diyakini tidak mungkin dijadikan untuk maksiat kan itu sudah pasti. iya masih Kan ini masalahnya yang tawahum don atau syak ya, Iya. persangkaan atau keraguan-keraguan ini kan masalahnya di sana. Iya. Kalau yang barang yang dijual sudah yakin tidak mungkin dipakai untuk maksiat ya sudah jelas. berarti kita diklasifikasi jadi barang kan sudah fikih haram semua. Nah, itu pertanyaannya itu. Ya kan jawabannya sudah ada. Kalau yakin berarti Ya. kalau syak dan don makruh.
bisa diilustrasikan dia misal begini di si pantai. Nah, ya kan? Korena. Ya itu satu indikasi bahwa dia akan makanya di pantai di tempat umum gitu. Jelas berarti haram nah gitu. Contoh haram gitu kan. Jual begini Ya di intinya pantai. gini lah. Likul lisain halamatun. Orang yang beli bikini untuk dipakai di luar, bukan untuk di dalam, pasti ada cirinya. Ini tadi di pantai. Ya itu. Kan Kalau tadi gua beli online ya, nggak tahu cek profil aja. Itu kan bagian dari kehati-hatian penjual juga, cek profil. Ya udah lebar ke sana ke sini. Jadi ada beberapa jawaban dari pertanyaan tentang masalah hukum jual beli baju seksi. Pada Kang Murtado, silakan di. Malam benar. Ada beberapa pertanyaan yang alhamdulillah berkembang. Ada sedikit pendekatan ibarat lah ya. Ini kalau otentik belum. Kalau menurut saya ini belum otentik. Ya. Pandangan dari moderator ini belum menemukan ibarat atau referensi yang otentik atau referensi yang ideal untuk menyikapi masalah ini. Ya. Karena apa? Ini pertama ibaratnya tentang baju lah gitu ya. Pertanyaannya tentang masalah baju seksi. Kerata-rataan di sini para mujawib menjawab ke memukul rata transaksi jual beli yang unsurnya itu ada i'anah halal maksiat. Ada unsur menolong pada kemaksiatan. Sehingga tadi disimpulkan dari dalam kitab Is'adur Rafiq bahwa di sana ada hukum jual beli terhadap sesuatu yang ada indikasi terhadap maksiatnya. Ini ada tiga jawaban gitu ya. Pertama, kalau tahakkuk, kalau memang benar-benar yakin bahwa yang kita jual ini akan dipakai maksiat oleh si pembeli, maka itu hukumnya haram. Kalau misalkan don itu 75-25% lah ya di dalam hati itu. Kalau misalkan don di hati kita ini 75% ini untuk maksiat, 25% ini bukan untuk maksiat. Itu juga sama tarafnya pada haram. Yang makruh itu kalau posisi hati kita itu syak. Syak itu mangwang, 50-50. Ini untuk maksiat atau tidak gitu. Itu yang dapat disimpulkan sementara dari sekedar jawaban. Kemudian untuk mengetahui tentang ini itu mentelusuri yakin don atau sah itu tidak perlu diperdalam permasalahan itu katanya. Tidak perlu berlebihan seperti yang tadi Kang Agus sama Kang Sigit katakan bahwasannya pernah juga kan ada di dalam i'anah kalau nggak salah ya, Nabi itu memakan keju yang bahan bakunya itu terbuat dari, kalau sekarang namanya itu lecitin, minyak babi gitu. Ada itu di dalam i'anatul thalibin kalau nggak salah. Itu beliau juga memakan saja karena masyhurnya itu ada makanan halal itu. Maka silakan mungkin ada pendekatan ibarat lain mengenai tentang untuk menjawab hukum jual beli baju seksi yang lebih otentik daripada itu. Kalau tadi kan melihat contoh-contoh yang ada seperti menjual anggur. Nah, kalau anggur kan secara dat anggur itu bisa fleksibel. Bisa dijadikan makanan cuci mulut. Bisa dijadikan kalau ini misalkan pakaian lekmo. Ini kan madul atau korenahnya gitu. Fleksibel juga. Fleksibelnya untuk apa? Jadi kamar juga. Iya. Ya mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Tidak ada. Coba referensi yang tadi Asia Republik. Coba dibacakan. Ini menguatkan atau membantah? Sama Menguatkan, menambahi ibarat. Ya. Aku bahas buat bahwa al-jar jadi wayadu wayuinat lima yasibu khamron wasilah lima yasibu masih saja. Tapi menguatkan ya, Mas. Ya, siap. Ada yang tidak setuju? Cukup.
Iya. Atau mungkin ada yang menemukan ibarat yang lebih otentik? Ya, Tidak ada. salah satu itu ada baik tahrir. Baik mutahrir. Artinya? Sutra ya. Dia menjual sutra kepada laki-laki. Oh ya. Sama posisinya juga seperti itu. Ya. Berarti ini bisa diglobalkan ya dalam bentuk transaksi apapun. Ya. Ibarat ini fleksibel gitu ya. Jadi ibarat yang di dalam is'adur rafiq itu entah itu mau jual beli apa gitu ya. Landasannya kalau kita berbenturan pada i'anah alal maksiat gitu ya. Misalkan kita dihubungkan pada situasi ini itu untuk dipakai maksiat atau tidak, maka kita bersandarlah pada referensi yang tadi dibacakan di dalam kitab Is'adur Rafiq sama kitab Hasyiah Ar-Romli. Yang mana kesimpulannya adalah segala sesuatu atau transaksi jual beli ini ada beberapa tahap. Pertama, kalau misalkan tahakkuk atau nyata atau istilah atau dari redaksi anah mah, kalau redaksi Fathul Muin mah tayakona gitu ya. Kalau dari redaksi Is'adur Rafiq itu tahakkuk. Kalau kita meyakini bahwa yang membeli itu untuk dipakai maksiat, maka itu hukumnya haram. Kalau kita don saja, posisi hati kita 7525 bahwa ini akan dipakai maksiat, itu juga sama haram hukumnya menjual seperti itu. Kalau misalkan syak, ragu-ragu ini itu buat dipakai maksiat atau bukan, maka itu hukumnya makruh saja. Memfasilitasi. Ya sama, berarti datiah jual beli mungkin ya. Digiringnya ke sana aja. Ya. Digiringnya ke transaksi jual beli apapun. Gitu. Bilang terus akhirnya bikin bedong atau bikin besok kayak gimana gue kebulu Jual bedong yang sama begal. Ya berarti itu posisinya tahakkuk. Nah itu berarti udah tahakkuk. ya jual pakaian tapi pakaian lu seksi gitu kan. Berarti itu udah tahakkuk. Iya. Mutlak. Iya. Itu dikembang. Kan bisa saja pakaian seksinya dipakai untuk suaminya di kamar. Ya makanya ulama merumuskan 3 faktor tadi. Tergantung apa itu tahakkuk atau don atau syak. Berarti kesimpulannya apabila diyakini barang tersebut dijual untuk si pembelinya itu membeli untuk tidak maksiat, berarti tidak makruh berarti. Tidak. Tayakun ala ghairil maksiat. Oh itu. Berarti ada 4 hukum rumusan di sini. Pertama, kalau yakin akan dipakai maksiat hukumnya haram. Kedua, kalau don akan dipakai maksiat hukumnya haram. Kalau syak mang akan dipakai maksiat hukumnya makruh. Kalau yakin tidak dipakai maksiat berarti boleh. Tidak makruh, ya. Halal tapi plus tidak makruh. Dia tidak makruh. Begini, Kang Jamzam itu jualan Dalaman. Tapi nomornya istri Kang Agus yang mau mungkin istri Kang Agus dipakai dari lempangan. Sudah yakin hal yang lagi Bisa jadi. Enggak. Begini, kesimpulan aku. Kela tahu ada Yang simpulkan. Oh, ada simpulkan, hei. Iya, lainnya mulai. Kurang simpulkan lah. Artinya ketika ini kemudian kita baca bareng, diskusikan bareng, ketemu bahwa karakter hukum fikih itu begitu fleksibel. Gitu ya. Sehingga cek dohir mah mengurang can maca ieu mah bakal ada mewah yang jelema anu dagang sarana politik gitu kan. Terus kita bisa berani mengatakan itu boleh. Tidak mungkin kita sebagai penjual akan menanyakan pada seorang pembeli, "Neng ijazah dipakai dari mana?" gitu kan. Memang tidak dianjurkan oleh agama untuk mendiskusikan itu. Sehingga kembali itu hak kembali kepada tempat privasi masing-masing untuk masalah dosa itu. Sekarang dalam tataran transaksi jual belinya ya boleh-boleh saja. Banyak bolehnya lah daripada yang bolehnya.
Oh yang nggak bolehnya itu jika tadi jual bikini di si pantai gitu kan, itu pasti ayah dua gitu meskipun saya yakin. Lalu kalau yakin mah terus tinggal dipakai di hadapan dagangan, tanpa yakin. Nah, seperti Ustadz ya mengaku jualan baju umum kan, tapi ketika sudah jualan banyak dari kalangan orang yang ngerti, dari kalangan orang yang seksi-seksi, suatu kali pesen barang anu seksi kumaha gitu. Nah, itu kasuistik kata mah. Kasuistik. Jadi hukum haram itu justru akan terjadi dalam kasus-kasus tertentu. Jika tadi kurang apa nih udah sok makan kalori di jalan gitu. Itu kasuistik kan. Jadi haram. Jadi setiap personal-personalnya nanti hukumnya akan berbeda. Nggak jual ya kayak ini bakal makruh, nggak jual ya Nah, itu. Jadi Satu lah nyawa kan. hukum tebak kuat tuh. Betul. Ya kaidah dia al-masail laha akan memakosid. Lil Hukum wasil. sesuatu sarana itu tergantung hukum tujuannya, ya itu kaidah usiana. Bahkan jual pakaian dalam dasar misalkan dipakai di dalam dan boleh saja. Iya. Berarti ini tidak menyalahkan profesinya ya, sebagai sebagai pemroduksi BH. Ya, oke. Jadi fleksibel itu ternyata para pemirsa ada YouTube didokumentasikan ikut YouTube. Mas ada yang nanya bener ya, hamba media. Hamba media. Maka langsung balik ke sekolah. Langsung Namanya aku jawab. Ujung Supi. Om, kurang lah. Dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan nomor pertama, hukum jual beli baju seksi itu hukumnya fleksibel ya. Diperinci ada haram apabila nyata bahwa baju tersebut akan digunakan oleh si pembeli untuk maksiat. Kedua, haram juga apabila don si penjual bahwa pembelinya itu akan memakai baju tersebut untuk dilakukan maksiat. Kemudian hukumnya makruh apabila si penjual dalam hatinya ada syak, mang-mang bahwa baju tersebut akan dipakai untuk maksiat. Dan yang paling legal itu adalah tidak makruh, halal dan tidak makruh adalah yakin bahwa baju tersebut tidak akan dipakai untuk maksiat. Itu hukumnya jawaban nomor pertama. Dilanjut ke pertanyaan nomor kedua. Kita dalam malam kesempatan hari ini sedang membahas surat Al-A'raf ayat 31. Dalam surat Al-A'raf 31 di sini dijelaskan ada beberapa beberapa masalah-masalah yang bersangkut pautan dengan masalah aurat, kemudian tentang masalah makan dan minum, dan juga tentang masalah berlebihan dalam memakai sesuatu. Nah, maka di sini pertanyaan dari Sohibul Bait, korelasi ayat ini itu apa? Korelasi daripada ayat surat Al-A'raf ayat 31 ini apa? Kemudian ada pertanyaan tambahan juga dikarenakan di sini adalah lafaz masjid ya. Ada pertanyaan tambahan, hukum jual beli di masjid itu bagaimana? Silakan dijawab kepada para peserta balagan tafsir tematik yang hadir pada malam ini. enggak dongkap. Silakan Pak Ustadz Nizar. Kepada Bapak Kori, mungkin mau diperjelas kembali korelasi ayat atau mungkin menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat Al-A'raf 31 ini bermula dari apa tadinya sejarahnya? Nah, hatur nuhun ka saudara moderator. Sim kuring pada ngabubuka lah sama jawab lanjut nama di tambahan ku para hadirin sadayana.
korelasi hubungan antara masjid jeung naon tuangan jeung pakaian hubunganna gitu kan. Masalah ngomongkeun masjid tapi pembahasan kana tuangan kana naon kana angoan. Sakumaha tadi diuniakeun dina ayatna ya bani adam hudu zinatakum mayasuru auratakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusbu innahu la yuhibbul musrifin. Jantan hubunganana tangtos tatkala urang jeung anguan meunyeun pakaian. Saur tadi dijelaskan di muqaddimah bahwa urang kudu naon kudu nganggo anguan-anguan anu mana anguan eta teh menuhi syarat. Pami ngarujuk kana asbabul nuzulna ieu ayat bahwa kapungkur non teh nu tarawab anu mana ananjeuna serta kita diangon teu nganggo acuk teu nganggo anguan tegasna teu nutupan aurat sehingga turun ayat ieu supados ngajelaskeun tata cara lebet ka masjid ek tawafna ek salatna kumaha tata carana hendak dina ieu disebutkeun kudu nganggo angoan anu alalus sibasana jeung suci anu oge anu bisa nutupan kana aurat. Jadi urang teh kan dina ieu kan dina ieu dina inda sholati wa tawafi tatkala urang rek salat atawa tawaf gitu. Jadi dina masjid ieu teh berarti kudu masjid unggul da menerima tambah salat ek salat di imah kan sami wae. Ajeun ada ek masjid cenah kudu pake dinding pake jubah pake naon di masjidna di imah mah ek pake kolor hungkul beri menurut aurat teu kitu. Tapi hubungannya jeung naon jeung syarat sahna salat di mana syarat sah salat teh kudu nutupan aurat. Oge wah jeung kumaha hubungan korelasi jeung tuangan? Jeung tuangan tangtos tuangan gen mempengaruhi tatkala jalmi eta bade salat tapi tes mabok heula. Nah kayak teh hubungan jeung naon syarat salat jeung naon dadak akal para sahabat kan diunaikeun anu naon dikisahkeun. Tatkala anjeunna maboknya gitu. Da piwarang eta heula uih deui gitu. Baros anjeunna dina salat teh laras tangtos lamun otakna tegas akalna berfungsi mah nya kumaha mun teu berfungsi mah kumaha salatna kitu niatna kumaha ek tiasa khusuna kumaha ada akal lagen teu stabil paling seperti kitu pembuka walaranana adapun kemudian sadesna kalau jelasna maka dicerahkeun ka hadirin sadaya. Dan mambihan salib gitu ya tetarosana. Tapi di dia oge rada membingungkeun salib abdi mah tangtos ageung gitu. Kunaon anu di harpun midana di payuna dia teh ya bani adam gitu. Upami tadi bisa dikatakan kewajiban sholat itu kan kita kan muslim. Tapi anu dipanggil adalah umum. Ya, kita mengatakan untuk naon biasa jangan korelasi antara pakaian, sholat, makanan, salat. Oke. Mungkin ada dapat saya simpulkan jawaban pertama dari pengersa Bapak Kori dan kemudian ada tambahan juga pertanyaan. Tadi Bapak Kori menjawab bahwa korelasi ayat Al-A'raf surat Al-A'raf ayat 31 ini lebih ke berhubungan masalah ubudiyah. Jadi sebelum kita menyelenggarakan ibadah, tadi dicontohkan di sini lebih ke identik ke sholat. Lebih identik ke sholat, maka kita harus dalam keadaan benar-benar mencukupi syarat-syarat wajibnya sholat. Di antaranya di sini disinggunglah masalah menutupi aurat. Kemudian disinggung juga kenapa kok harus makan, harus minum. Karena orang yang sholat itu harus benar-benar dalam keadaan sehat. Kalau orang yang dalam keadaan yang kelaparan, mungkin nanti sholatnya tidak fokus dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya Bapak Korea. Kesimpulan intinya. Lah, kemudian untuk sekedar perluasan wawasan juga dari Sa'il bertanya, di sini khitabnya kok kenapa ya Bani Adam? Sedangkan kan sholat itu khusus untuk orang muslim. Kewajiban sholat itu khusus untuk orang muslim. Kenapa di sini khitabnya ya Bani Adam?
Mungkin silakan ada yang mau memperlebar atau yang lebih memperjelas korelasi daripada surat Al-A'raf ayat 31 ini. Dalam tafsir Qurtubi Dijelaskan dulu ya, sebelum baca kitabnya, dijelaskan dulu. maksudnya kita lihat ya Bani Adam itu dijauhi alam pada semua alam. Karena al-maksud biha makanya ya tujuh. Kalau senajan ada di maksudnya firman Allah di jarang di golongan Arab berarti ulianan ainahu amun. Jadi senajan dimaksudnya orang Arab baru nyata tawaf dari kekayaan segalanya gitu ya. Ainahu amun di kulli masjidin sholat. Jadi umum tiap masjid itu orang laksanakan sholat yang nabi ibadah. Jadi ibadah itu kan umum lagi sama tujuan nama gitu. Maksud lil umum ladi sawab itu mungkin bisa lebih diperjelas bagaimana? Sampai secara umum gitu tapi kan sabab mungkin itu saja. Tapi maksud tujuan dari umum dan dari sabab itu bukan karena kita sabab apa? Sabab Tawaf. ya tawaf. Sholat juga kan Itu hitobia Bani Adam tadi maksudnya? dari alam. Maksud lil alam, lil i'lam mungkin. Redaksinya lil i'lam untuk alam. li jami'il, Alam. berarti kuluma siwallah ya. Setiap sesuatu yang selain Allah ini terkena hitob. Dijamin alam. Ya kan alam itu kuluma Dijamin alam sendiri kan juga maksudnya bukan luas bukan kuluma siwallah alam jadi Iya. tapi dia dikhususkan manusia gitu. semuanya maupun muslim maupun non muslim. Nah, makanya di sini Sa'il mau mempertanyakan kebingungannya. Di sini kan menyinggung ibadah-ibadah umat muslim, tetapi kok kenapa hitobnya ya Bani Adam? Gitu loh. Nah, silakan ada yang mau menambahkan. Ya, silakan Kang Sigit. Jadi kalau dari kitab Maroki yang saya pegang, jadi pembahasan ayat 3 itu maksudnya lebih baik apa sama ayat 32 Oke. bahasan seperti itu. Saya tambah baca, enggak tambah biasa. Silakan. 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 Langsung. Jadi dalam pembahasan di bawah-bawahnya tafsirannya ya. Tafsiran di bawahnya kan ada istilah waqad kanatil arabu tuharrimu zinatal libas fi tawafi ta'ambudan wa tuharrimu iddihan wa nahwahu hal ikram bil haji kadzalik wa tuharrimu minal an'am wal hakimal dzikr fi suratil an'am wa harama ahlul kitab katsiran min at-thayyibat. Jadi pada ayat ini menjelaskan bahwa tradisi orang-orang terdahulu ada jauh dari agama Islam. Hal ini itu jadi asbab nuzul diantaranya adalah ketika mereka tawaf. Jadi yang bertanyakan adalah kenapa yang dikitab itu Bani Adam bukan mukmin. Memang orang dulu juga walaupun belum iman dia tawaf sama. Jadi orang-orang kafir musyrikin jahiliyah dia juga tawaf. Terlibat juga sama ayat ini. Jadi asbab nuzul yang pertama itu kana nasu yatufuna bil bait muratan wa yaquluna la natufu fi thiyabin adnabna fiha. Jalma-jalma kafir tawaf di Baitullah itu dalam keadaan telanjang. Mereka berkata, kita tidak akan tawaf pada pakaian yang telah dilumuri dosa. Artinya mereka membuka baju dan tidak memakai baju. Tawaf. Bayang. Kelima, karena baca dibutuhkan pun maaf perjalanan. Foto latihannya hal kubulihan. Kelima, karena nepikeun ka hiji istri bubulusun. Eta kelima. Hiji istri bubulusun nepikeun ka muteran Ka'bah tawaf. Sehingga pandangannya tutupkan karena kegaduhanana. Jadi ningali karena Jelas lah. Jadi jangan mengimong biasa kan. jadi
terlepas karena munasabah antara masjid. Jadi masjid pertama itu adalah Ka'bah. Jadi aslinya masjid Ka'bah. Iya. Nah, jadi masjid dalam ayat ini adalah Ka'bah dan ada pengunjung. Makan, minum, karena memang kebiasaan mereka itu ada yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haramkan. Dalam dua ayat ini membatas mana yang dihalalkan oleh agama, mana yang diharamkan oleh agama. Seperti itu, Pak. Jadi, ada asbabun nuzulnya. Oke. Seperti itu. Jadi itu di dalam tafsir apa? Marogi Marogi Sohipah 137 dalam tafsir Marogi 137 juz 8. Juz 8 itu bahwa penjelasan dari Kang Sigit, kenapa kok hitobnya di sini ya Bani Adam? Karena umat-umat jahiliyah terdahulu juga, mukmin maupun gair mukmin mungkin ya, ini melakukan tradisi tawaf. Jadi dulu itu mungkin tawaf itu sekedar ritual jahiliyah. Nah, sehingga asbabun nuzulnya sejarah mencatat bahwa dulu keadaan mereka tawaf itu dalam keadaan sambil telanjang. Bahkan ada cewek katanya telanjang ya. Maka disinilah turun surat ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid, dan masjid di sini Ka'bah maksudnya. Oke. Mungkin ada yang mau menjawab lagi atau berbeda tafsir mungkin? Berbeda asbabun nuzul, berbeda tafsir. Ayat bahasa kieunya. Ayat anu diurung-urungkeun di Mekah kitab date umum. Ya ayuhan nas. Tapi ketika ayat anu dilungsurkeun di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, sebab orang-orang Madinah sudah beriman. Iya. Mungkin yang jadi pertanyaannya, surat yang tadi itu turunnya di mana? Kalau lihat dari klasifikasi tadi ayat yang di Mekah, kan di Mekah itu satu, Nabi belum menyebarkan agama secara keseluruhan dan secara tradisi dan karakter orang Mekah itu lebih keras daripada Madinah. Makanya karena di sana orangnya seperti itu dan Islam belum menyebar, maka ayat 3 itu ya ayuhan nas. Kalau ini ya Bani Adam kan untuk seluruhnya. Tapi kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rasul, yang seperti itulah. Nah, mungkin kalau kita pilih apakah ayat ini diturunkannya itu di Mekah atau di Madinah? Kalau di Mekah ya Ini Makkiyah. Jadi kan kawan orang lagi lah. Usabab merenang antara orang Islam sama orang kafir teh pagiling bisik lah betul teh kali dimususkeun ka Islam mah dua kan orang Islam taat, orang itu taat gitu. Oke, ada tambahan jawaban. Ini bisa juga dideteksi dari segi ini suratnya dari diturunkannya di mana, di Madinah atau Mekah. Kalau pendapat dari Kang Isam bisa dideteksi dari sana. Karena katanya keidentikan turunnya sebuah surat, tempatnya itu berpengaruh pada khitab. Seperti ya ayyuhalladzina amanu itu identiknya kepada orang-orang Madinah, karena orang-orang Madinah dulu sudah terdahulu iman kepada Kanjeng Rasul mungkin ya, dibandingkan dengan orang-orang Mekah. Seperti itu mungkin. Nah, sehingga di sini kenapa kok ya Bani Adam? Maka ini bisa dikesimpulkan situasi kondisi saat itu antara umat muslim sama umat non muslim, atau mungkin antara umat terdahulu muslim kan gitu. Antara umat yang beriman dan tidak beriman ini bersosial, sehingga lapannya juga ya Bani Adam gitu. Mungkin bisa ke sana. Silakan yang lain mungkin yang mau lebih ke pendekatan dari segi referensi lah. Kalau di Mekah kan ya ayuhan nas taku, ya ayuhan nas wudu. Dalam arti wudu itu kan bukan wudu ibadah sholat, bukan wahidu kan. Berarti harus jadi orang kafir pun terkena hitop untuk beribadah, untuk masuk Islam dan
Silakan. Kembali lagi pada problem yang kita hadapi sekarang itu tadi bermula daripada bahwa surah yang disurahkan oleh Bapak Qori itu lebih identik ke ibadah sholat tadinya. Sehingga di sini ada yang dijanggalkan oleh saya. Di sini ya Bani Adam khitabnya, sedangkan surah yang tadi disurahkan itu lebih ke identik ibadah sholat, sehingga menjadi sebuah kejanggalan. Kalau ya Bani Adam kan bersifatnya umum, ada kafir, ada muslim. Mungkin bisa dijelaskan lagi, silakan. Yang lain. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Bongas ya. Ya Bani Adam imayakinakum rusulan minkum asadadina Bani Adam teh ala sabili ta'dim salaras nama rusul antum nabi ta'dim sana di Adam dimaksudi dina teh nyata rusul sadayana putusan Allah tujuanna ala sabili ta'dim kumaha ngene ya Bani Adam imayakinakum rusulun minkum Ya Bani Adam. Maksudnya di kurungan nanti bisa kita lakukan di tengah nanti kita lihat itu wa inna ma qala rusulun nilafil jami'i wa in kana muradu bihi wahidun wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam sanawas kita tujuan kita jadi Muhammad gitu. Tapi sadayana rasul maksudnya teh wa in kana muradu salah sabah di tanda mereka cuman ala sabilitadin jadi lafaznya rusul tujuan teh ala sabilitadin. Oke, itu lebih itu mah mentafsiri lafaz rusulun ya. Sanes ya Bani Adam. Tadi qauluhu rusulun gitu. Wa inna ma qala rusulun maksudnya no ya Bani Adam Biasa sana. Biasa. Dan eta ala sabilitadin gitu ya rusul tapi lebih ke ya Bani Adam maksudnya itu alasan kita. Oh, jadi khitab ya Bani Adam itu kenapa enggak ya Bani Ya ayuhar rasul. Ya ayuhar rasul gitu ya. Jadi alasannya ala sabilita takdim. Tapi tetap khitabnya untuk muslim atau untuk seluruh khitabna mah kanjeng Nabi. Lu eta ayat eta mah kan. Ayat dia mah. Oh ya. Oh, jadi ayat ini oke, siap. Bihi wahiyun wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, siap. Ada sedikit ada pencerahan. Itu di dalam tafsir apa kan? Fahrul Razi. Maksud ya Bani Adam di sini ini khitabnya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kenapa kok lafadznya ya Bani Adam ini ala sabili takdim? Supaya memberi kesan ini mengagungkan kepada kanjeng Nabi, maka ditulislah ya Bani Adam gitu. Di muhatab satu sudah panjang. Ya ayat panjangannya dikitnya wa ala hada yaqulu bi qawlihi ya Bani Adam li ahli Makkah. Oke. Wa man yalhaqu bihim Wa man yulhaqu bihim. Ya. Siapa yang diilhakan kepada ahli Mekah itu? Ya Bani Adam di ahli Makkah. Jadi ayat si komplit ayatnya ke ahli Makkah. Jadi ini khusus pada para pengikutnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Berarti ada jawaban dari Bongas tadi ya Bani Adam di sini itu sebenarnya ini hitamnya untuk kepada kanjeng Nabi Muhammad dan kepada ahli Mekah dan yang mengikuti kepada ahli Mekah yang iman kepada kanjeng Nabi. Ada yang setuju atau yang tidak? Silakan. Kita tadi tunjukkan ke kanjeng Rasul waman kutiku bihim apa dina pahoji ayat asbab nujul anu sanes itu kan anu rada benten kira ngajurus mereka kanjeng Rasul asbab nujulna dina roji
Belakang Kang. Yang lain. Di sana di Pak Roji mungkin tadi Ujung-ujung. yang mau membantu Bongas. Bongas butuh bantuan. Silakan Kak Aceh. Apa patungnya? Ya, sambil menunggu yang lain, saya simpulkan lagi ada beberapa variasi jawaban di sini mengenai tentang asbabun nuzul, kemudian mengenai tentang memahami isi kandungan daripada ya Bani Adam seperti yang tadi dijawab oleh dari Bongas. Oke. Dan Nabi badai ngawal korelasi antara ke masjid terus pakaian sareng duangeun malam. Silakan. Dari Peleret. Dari Bandung Barat. Ya, belum. Dari Liung Gunung. Kita bahas. Min sekedar ini ya, testimoni sambil menunggu yang lainnya. Bahwa ayat ini tuh sering sekali dijadikan dalil di dalam masalah aurat ya. Ulama-ulama ahli fikih mendasari dalil-dalil auratnya itu dari ayat Al-A'raf 31, 28, kemudian 27. Lihat, bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih lain seperti Syarah Safinah, kitab Fathul Qori, Bajuri, itu rata-rata dalil-dalil tentang masalah aurat itu mereka tendensinya dari surat Al-A'raf ayat 31 ini. Kemudian asbabun nuzul daripada ayat ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya zaman dahulu Arab jahiliyah zaman dulu itu mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang dan posisi tawafnya itu diatur laki-laki pada siang hari, perempuan pada malam hari. Ini menurut versi dari Tafsir Sawi. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Imam Ibnu Abbas juga, karena almar'atu tatawafa bil baiti fil jahiliyah wahya uryanatan wa ala farjiha khirqatun. Tetapi di dalam farjinya itu memakai, mungkin kalau zaman sekarang softtek begitu. Mereka bertelanjang bulat, tetapi pas khusus area femininnya, pas khusus area alat vitalnya dia memakai semacam sebetan pakaian. Itu menurut versi dari Tafsir Sawi. Dan ayat ini sering sekali dijadikan dalil dasar mengenai tentang masalah aurat di dalam kitab fikih-fikih. Ya, ingat korelasi. Memang kalau kita baca tafsir kontemporer ini, tapi yang sifatnya tafsir tematik kayak yang kita bahas sekarang itu sering mengutarakan korelasi ayat per ayat. Nah di sini itu rekan di sini tadi sudah berkaitan antara ayat 31 dengan ayat setelahnya ya. Setelahnya. Kalau di sini tuh dari yang saya tangkap itu kan korelasi antara perintah memakai pakaian dan perintah untuk makan dan minum itu. Ya.
Kalau dari sisi tinjauan hukum, al-amru tadulu ala wujub, hukum asal bahwa ketika ada perintah maka itu akan memberikan pemahaman wajib untuk melaksanakan perintah tersebut, kecuali ada pernah yang mengalihkan daripada. Nah, di sini perintah awal kudu zinatakum sesuai dengan tafsiran mayoritas mufassir, mungkin bisa dikatakan semuanya bahwa al-amru ini tadu al-wujub, perintah wajib, di mana zinatakum, zina ini diartikan sebagai pakaian, berarti wajib, pakaian yang menutup aurat. Nah, dari sini kita punya pemahaman bahwa sholat itu sesuai dengan yang dasar para fuqaha wajib menutup aurat. Berarti di situ segala sagala diterapkan yang mestinya dijubah deui gitu kan. Sampai sini seperti itu pemahamannya. Dari ayat ini cukup tutupan hujah nanti kena tutup di anu kumpul itu. Sehingga dalam satu kesempatan Misbah sebelum menelusuri sumber aslinya mengatakan ada seorang pembesar sahabat sholat maka sampingnya tiba di sarung itu tapi di sholat nangkep dia sehingga budak aman gitu. Nah itu tujuannya adalah untuk menepis bahwa agar orang itu tengah genggedekeun ka jelema anu pakaianna biasa-biasa ke sholat pakai kaos kan udah makan timisnya ningali di Mekah di Madinah kan tiba-tiba pakaian biasa itu bulan aya anu make pakaian tiga pakaian mobil geuninnya ulang mana teh tidak ada gitu. Nah, artinya ulangi lagi bahwa di ayat ini sampai ke situ kewajiban menutup area antara kita dan kubur. Adapun nanti pakai dan segala macam itu kan kesininya dari rumusan para ahli fikih ketika mengkorelasikan atau menggabungkan antara Al-Quran dan hadis, kemudian ada lagi uruf dan begitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kulu washrobu. Ini kita sepakat, mufasir juga sepakat. Itu adalah al-amru bil ibahah. Maka meskipun dalam suatu kasus ada makan dan minum yang diwajibkan. Nah, pembahasan dalam kita tafsir, kutubi, ibtasi, mafatil goib sama senada bahwa kenapa di situ disatukan ayatnya kudu zinatakum kulu wasyrob. Ada sebuah korelasi bahwa ini sama-sama perintah. Kemudian kenapa antara perintah wajib dengan perintah ibahah disatukan? Nah, alasannya cukup ringan bahwa ada kalanya makan dan minum itu juga wajib gitu. Dalam satu kasus, contoh misal kita tidak mampu menopang badan untuk sholat, kita tidak makan, maka makan itu hukumnya wajib gitu. Ataupun bahkan makan yang haram ada kalanya ternyata wajib juga, seperti jalma anu ke mendaki gunung kemudian hendak dahare menakna beurit dina naon di dahar ngan 200.000 ya berlebihan di manggeus di dahar sukuhna dibawa ka iwak saware. Nah ya 200.000 gitu di antaranya. Di korelasi itu mungkin aja. Jadi korelasi perintahnya sama-sama perintah. Kemudian kenapa disatukan antara perintah wajib dengan perintah sunnah? Ini kalau dari kajian sufi kan seperti itu kajiannya. Perintah wajib koordinatorkan perintah sunnah ya. Alhamdulillah para ulama-ulama itu betul-betul paham bisa menjelaskan kemusyrikan kita. Baca tontonnya. Baca. Sangat besar Allah. Masalah kalau mana bisa kita. Kemarin JR lah. Harus itu adalah kendaraan kita. Siap. Saya simpulkan. Jadi dapat saya tangkap bahwa
korelasi dari surat Al-A'raf ayat 31 ini ada dua dua aplikasi beda lah. Ada aplikasi yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang ibahah. Antara kewajiban menutupi aurat itu kan perintah wajib. Kemudian kalau kulu washrobu ini adalah statusnya pada ibahah. Nah, sehingga tadi dijelaskan juga oleh pengarsa Kang Agus bahwa ada kaidah katanya dan ibaratnya juga sedang dicari. Perintah wajib disatukan dengan perintah yang ibahah, itu nanti korelasinya akan seperti apa? Maka nanti kita nantikan saja jawabannya dan ibaratnya kita nantikan saja. Ada yang mau menambahi? Masih melarian ibarat Kang Agus ya. Ya, tapi tadi kesimpulannya sama dengan Kori bahwa hal-hal ini terjadi memang untuk kepentingan akan melangsungkan ibadah tawaf maupun sholat gitu ya. Ada yang mau nambahi? Silakan. Begini, Kang Aceh, silakan. dari awal ayat ini sedang membantah terhadap kebiasaan dan keyakinan orang musyrik, dari mulai tawaf laki-laki pada siang hari, wanita pada malam hari dengan merayakan. Dan kedua, kebiasaan orang musyrik itu yaitu makan dan minum berlebihan. Jadi korelasinya di sana. Hadil ayat radun alal musyrikin bima ya'tamiduna lahum. Bima ya'tamiduna. Jadi ayat ini menjelaskan tentang penolakan terhadap kebiasaan orang musyrik. Pertama, tawaf telanjang, yaitu nanti kebalikannya kepada orang mukmin berarti tidak boleh telanjang. Iya. Yang kedua, suka berlebihan dalam makan dan minum, yaitu kudu wasrabu wala tusrifu. Oke. Itu jawabannya. Terima kasih. Di dalam kita Futuhatul Ilahiyah. coba dibacakan supaya lebih jelas. Ya barusan. Hadhil ayat al-karimah radun ala musyrikin fi makan ya'taminuna min at-tawaf bil baitil ilahiyah. Oke, siap. Jawaban dari Kakak Ceng Fikri, korelasi dari barisan. siap. Hadhil ayatu al-karimatu raddun ala musyrikin bima kanu ya'tamidunahu. Sampai di barisan. Di dalam Futuhatul Ilahiyah, tafsir Futuhatul Ilahiyah, di sana ada referensi yang jelas bahwa ayat ini untuk tujuannya ayat ini itu adalah untuk memponis atau menjustifikasi sifat buruk orang-orang musyrikin gitu ya. Bahwa inilah sesuatu yang tidak perlu ditiru oleh umat muslim. Sehingga apa kebiasaan buruk apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yaitu pertama mereka suka bertelanjang dan kemudian mereka makan dan minumnya suka berlebihan. Makalah di sini ada khitab kepada orang muslim semua bahwa berpakaianlah dan makan minumlah yang secukupnya, jangan berlebihan. Mungkin seperti itu. Silakan. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alul awal innahu tafsir mafatihul ghaib. Harokatan ya. Tapi tadi kan harokatan salah satu dibaca. Yang mana? Man Nomor 5 benar. Harokatan kabeh. Innahu ta'ala atafan alaihi qawlahu wa qulu wa syukur. Wala sakana dari kabli bahatin. Dia menjawab komentar kita, si orang komentaran karena ayat dia
tadi korelasi. Ana dalika amru ibahatin bahwa jaba ayakuna qulu kudu sinatakum amru ibahatin. Kalau kita disiplin usulnya dipakai di ayat ini seharusnya kudu zinatakum dua suku sama-sama ibahah seharusnya begitu. Karena amarnya Amarnya. Itu amar. Itu ambil. Maka dijawab wajabuhu innahu la yazamu min tamfid dhahir bil maksud tarkuhu bil maksud fi alaihi aidon wa aqlu wa syubu wa yakunani wa jibaini aidon pas penjelasan dari itu Pak itu zat waktu. Kamihan yang sakedi soal sani inna hadil ayata nazalat fil mani min at-tawaqqi halal arabi wa jawabu anna bayana fi usulil fiqhi anna al-ibrata bi umumil lafzi fa sudah sangat menunjukkan. Kejadian fikri saya merasa pesan. Nah, yang walatus ribu, jadi walatus ribu di sini bukan berlebihan dalam makan, khusus untuk apa? Untuk tafsir ayat 200 ribu di sini. Karena 200 ribu kan banyak di Al-Quran ya. 200 ribu di sini kalau kita korelasikan dengan asbabun nuzul itu seperti yang tadi Profesor sudah mengatakan bahwa Arab jahiliyah itu ada yang melakukan monopoli bisnis karena pengelolaan Masjidil Haram itu bisa jadi dulu sebelum Islam diturunkan kan jadi rebutan ya. Karena jadi rebutan bahkan Kaisar Yaman itu sempat iri dan ingin menghancurkan Ka'bah melalui utusannya Abdullah itu karena iri di situ. Perekonomian Mekah itu hidup karena ada tempat ziarah, ada pariwisata kalau sekarang mungkin istilahnya itu wisata religi. Nah, waktu itu ada sebagian kabilah yang membuat aturan bahwa yang datang ke sini makan seperti ada tempat wisata sekarang tidak boleh bawa makanan dari luar kan begitu. Nah itu tidak jauh seperti itu, tidak boleh bawa makanan dari luar ke dalam. Makannya harus dari kami, minumannya harus dari kami. Satu itu. Artinya di situ ada batasan. Ada batasan makan itu tadi makan jangan bawa dari luar, harus dari sini. Satu itu. Yang kedua, letak islopnya itu adalah letak berlebihannya sebagian ada lagi yang tidak boleh makan daging ini ketika berhaji. Ini justru dalam haji di sini. Ketika ibadah haji itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sehingga oleh Allah disangka kebiasaan orang jahil itu dengan ayat ini bahwa wala tusrifu, jangan berlebihan. Ternyata berlebihan itu bukan berlebihan memakannya, justru orang ketika nyerap ketika kemampuan mulai itu dianggap Islam keluar dari batas yang ditentukan oleh syariat. Begitu kasus untuk ayat ini kita sama Muhammad Ibu sama Ibu Basit, saya baca sama Kutubi 3 kitab itu hampir senada dalam menjelaskan tentang wala tusrifu. Mangga ke sana. Silakan yang lain. Dapat saya simpulkan bahwa tadi sudah ibarat tentang amrunnya, tentang perintahnya itu wujub. Yang pertama yang seharusnya kan ketika alal wujub ditikror, perintah wujub ditikror, maka seharusnya yang kedua juga wajib indikasinya. Tapi disangka lagi bahwa boleh-boleh saja karena makan itu juga ada makan yang wajib gitu. Nah, ini dan katakan ya untuk yang barusan. Qaluhu wa qulu wa syrabu ay minal halal fa innahu rasul taqwa. Qalu wala tusrifu ay fi an tukrimu al halala kama kanu yaf'aluna min kina'in minal lahmi wa dasami. Au tahallau al harama au tatajawazu al hada fil aqli wa syurbi.
Fata'amu bidari kawin iksar al-bidili Lima kulis ma malakat ada Wi'aman syarran min batnihi. Terus enggak ya. Jadi kesimpulan anak Kang Kiki mah isrof teh dina tuang sareng Dina porsi. Hah? Ya dina porsi maksudnya. Dina porsina. Kang Kiki mah isrof teh dina melewati had makanan halal. Bahkan di sini orang yang membatasi isrof. Mendominasi itu. Korek oge. Iya. Ya kemudian mana? Bi antuhrimu al halal. Maksudnya begini, ini kan kita tetap korelasi pemahaman dari ayat ini dengan asbabun nuzul gitu ya. Asbabun nuzulnya ternyata jahiliyah terkondisi itu seperti itu, membatasi yang hajian itu tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ini begitu. Jadi gitu mah kalau saya dengar Kang Kiki sama sebenarnya. Kalau ada Sebagian, sami sebagian. Sebenarnya saya ini menjelaskan umumnya, dia tafsirnya.